Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ya. Kali ini kita akan mereview sebuah reel ya. Ini keluaran terbaru dari brandnya Iroli, yaitu Iroli Raptor di ukuran 2000. Ya, untuk Iroli Raptor ini dirilis hanya ada di dua ukuran ya, di ukuran 1000 dan ukuran 2000. Dengan bandrol harga sekitar 400.000 ya. Bisa lebih, bisa kurang tergantung dari online shop dan tergantung juga dari diskon yang teman-teman dapatkan. Oke ya, jadi di hadapan teman-teman ini mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa di sebelah kirinya ada Iroli Sevius ya. Iya, karena Iroli Raptor ini adalah reinkarnasinya ya teman-teman ya. Ya, kalau reinkarnasi harusnya jadi lebih bagus ya. Dan kalau kita lihat dari sisi box ya, Iroli Raptor ini perbedaannya kemungkinan besar ya itu hanya ada di main gearnya saja. Karena kalau Raptor ini menggunakan bahan dari material drive gearnya kuningan ya atau brass, sedangkan Sevius ini aluminium alloy. Nah, seperti apa ya persamaannya? Kita akan lihat dan juga apakah benar perbedaannya itu hanya di main gearnya saja. Kita lihat dulu ya. Pertama dari sisi visual teman-teman ya, seperti ini. Kalau teman-teman lihat ya, untuk moldingan dari bodinya ya, ini sama persis ya. Dia menggunakan karbon monocoque. Kemudian teman-teman juga bisa lihat untuk cover bodinya di bagian bawah. Kalau yang Sevius dia menggunakan warna ya, warna chrome, sedangkan kalau yang Raptor ini menggunakan warna hitam doff. Ya, mungkin ya, ini mungkin ya teman-teman ya. Kalau Sevius ini dirasakan kalau pakai warna chrome ini ada sedikit minusnya ya, karena chrome-nya mungkin saja ya. Saya nggak melakukan pemakaian yang jangka waktu yang lama ya teman-teman, karena saya cuma review saja. Kalau informasi yang saya dapatkan ini warna chrome-nya suka pudar ya. Nah, mungkin karena itulah Raptor dirilis dengan kualitas warna yang lebih baik ya. Walaupun ya sebenarnya ini hanya berubah warna saja jadi hitam doff. Tapi kalau warna doff itu lebih awet ya teman-teman ya dibanding kalau warna chrome seperti ini. Nah, kemudian juga ya kalau kita lihat dari moldingan rotornya nih seperti ini, sama persis ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat untuk cover dari bell arm assembly, terutama cover di bagian bell spring. Nah, ini dia kalau yang Sevius menggunakan warna chrome juga, sedangkan untuk yang Raptor menggunakan warna hitam doff. Kemudian kalau untuk bell armnya sama ya, cuman warnanya glossy kalau Sevius, sedangkan Raptor ini full hampir semuanya hitam doff. Untuk bell wire juga sama ya. Jadi secara visual ini hampir sama semua lah ya teman-teman ya. Untuk bell wire-nya dia one piece dan juga desainnya sama persis ya. Teman-teman lihat ya, lekukan-lekukannya sama persis ya. Line roller pun juga seperti itu ya. Raptor dan Sevius sama-sama menggunakan bahan kuningan ya. Kemudian untuk desain spoolnya, nah kalau untuk Raptor ini hanya dirilis dengan di model yang regular ya. Sedangkan kalau Sevius ini kan ada dua, yang shallow dan yang regular. Jadi kalau untuk Raptor ini hanya ada satu. Ya kalau kita lihat ya, mungkin sasarannya kalau Raptor ini bisa dual ya teman-teman ya. Bisa untuk kolaman juga, kemudian main di tengah juga bisa. Karena itulah kemungkinan ya dia sematkan main gearnya dari bahan kuningan. Ya kalau ditanya ya bahan kuningan apakah lebih baik dengan bahan aluminium alloy? Ya jadi kalau untuk brass itu ya kuningan itu pastinya lebih baik, lebih tahan terhadap gesekan teman-teman ya. Memang kalau untuk aluminium alloy ataupun dural ataupun duralumin memang dia bisa ya, bisa teman-teman ya, bisa sejajar kualitasnya, ketahanannya, daya tekannya juga sama seperti bahan kuningan ya. Namun tergantung dari campurannya teman-teman ya. Karena aluminium alloy itu adalah campuran dari beberapa komposit material. Yang utamanya adalah aluminium, sisanya bisa zinc, bisa mangan dan yang lain-lain ya. Jadi tergantung dari campurannya kalau untuk aluminium alloy. Nah, jadi secara keseluruhan teman-teman ya, ini secara visual sama persis ya. Tidak ada perbedaan. Nanti kita coba lihat ya, kita akan bongkar cukup Raptornya saja ya. Nanti kita lihat apakah spesifikasi dalamnya masih sama ya. Nah, tapi sebelum saya bongkar lebih jauh, saya sepintas saja penasaran. Saya pengen lihat ya. Saya pengen lihat untuk di bagian support ball bearing di spool apakah sama. Kalau sama ya sepertinya ini akan identik ya. Ini yang Raptor.
modelnya seperti ini, ada support ball bearing. Kalau yang Xevious kemarin itu juga ada ya. Nah, jadi kalau konsepnya sama ya kemungkinan besar sama. Nah, perbedaannya dari mana ya? Dari sisi harga bisa sama, tapi materialnya berbeda untuk main gearnya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, dia punya ball bearing untuk support spoolnya dan support shaftnya juga sama persis ini. Kemudian desain dari rotor di dalamnya juga sama ya teman-teman ya. Skrunya pun juga sama nih seperti ini. Jadi kemungkinan besar ini akan sama lah ya. Oke, kita coba langsung timbang saja dulu ya teman-teman ya. Kita akan lihat dari sisi bobotnya. Apakah Aerolis Xevious dengan Aerolis Raptor 2026 ini di ukuran yang sama, di ukuran 2000 akan punya bobot yang sama ya. Untuk Aerolis Xevious, untuk spoolnya ini beratnya ada di 32 gram. Sedangkan untuk Aerolis Raptor beratnya ada di 32,8 gram. Jadi Aerolis Raptor lebih berat. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk cutting spoolnya, Aerolis Xevious ini cutting spoolnya ada bolongnya teman-teman ya. Sedangkan kalau Raptor dia ketutup semua. Nah, jadi otomatis kalau untuk Aerolis Xevious tentu saja ada aluminium yang kebuang teman-teman. Jadi bobotnya berkurang karena dia bolong ya. Sedangkan kalau Raptor utuh. Jadi itu yang membuat Aerolis Raptor sedikit lebih berat. Nah, kemudian kita akan lihat untuk dari sisi rotor dan bodi setapak selain spool ya. Untuk Aerolis Xevious dia beratnya ada di 128 gram ya. Sedangkan kalau untuk Aerolis Raptor dia beratnya ada di 133,8 gram. Ya, Aerolis Raptor lebih berat tentu saja teman-teman ya, karena main gearnya tadi dia berbahan kuningan dan memang kuningan sejatinya lebih berat ya dibanding dari aluminium. Oke teman-teman ya, mungkin sepintas itu saja dulu secara general, secara umum ya. Dan kita akan langsung saja, kita akan bongkar Aerolis Raptornya. Dan teman-teman nanti silakan compare saja ya dengan Aerolis Xevious. Lihat di konten saya sebelumnya mengenai Aerolis Xevious. Dan mudah-mudahan ini tidak akan jauh berbeda lah ya. Yang perbedaannya paling utama itu hanya di bagian part drive gearnya saja ya. Karena Aerolis Raptor ini dia menggunakan drive gear berbahan kuningan ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya untuk mempersingkat waktu. Langsung saja kita buka untuk di bagian spool. Ya, di bagian spool, oke. Ini cakep ya. Dia menggunakan support ball bearing ya di bagian bawah. Nanti kita cek untuk di bagian atas. Kita lihat dulu untuk sealnya ya. Di drag knob spool ada satu seal, kemudian di bagian handle, oke, di sini nggak ada. Untuk di bagian handle, tapi dia pakai di bagian side plate-nya ya. Jadi sealnya ada di bagian side plate seperti ini ya, dari bahan rubber. Kemudian di cap handle, ya untuk di cap handle dia ada di bagian cap handle-nya ya. Oke, kemudian untuk di bagian handle kita coba cek apakah ini bisa diganti ya. Oke, ini bisa diganti teman-teman ya. Oke, kita temukan di sini ada satu seal ball bearing di dalamnya. Oke, ada dua ya. Jadi dia ada dua seal ball bearing teman-teman ya. Oke, seperti ini seal ball bearingnya. Ya, kemudian kita coba ukur untuk diameternya. Ini diameter dalam ada di 4 mm, diameter luar ada di 7 mm, dan tebalnya ada di 2,5 mm. Ya, untuk as dari knob handle-nya dia punya ukuran di 26 mm ya, teman-teman ya. 26 mm. Oke, lanjut ya. Kemudian di bagian advance clicker ya, dia pakai plat PP seperti ini. Kemudian dia ada support asnya dan ball bearing. Kita coba buka dulu. Ya. Untuk ball bearingnya seperti ini teman-teman ya.
Ini stainless steel ball bearing, dia punya ukuran diameter dalam ada di 7 mm, diameter luar ada di 11 mm, dan tebalnya ini ada di 3 mm. Oke, kemudian ini advance clicker ya. Dan di sini untuk di bagian baut rotornya ya, ini ada seal sepertinya ya. Ini ada seal, nanti kita buka. Kalau ini memang seal, jumlah total sealnya ada 4 ya. Kita lihat dulu untuk sistem pengereman teman-teman ya. Untuk sistem pengereman, dia terdiri dari satu dishwasher dan satu drag washer berbahan karbon tech ya. Dan untuk di bagian dishwashernya ini sepertinya rendah kadar besi ya. Ya betul ya, ini rendah kadar besi dari bahan aluminium. Selanjutnya di bagian spool, untuk di bagian atasnya dia juga dikasih support ball bearing dan ada retainernya ini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk ball bearing di bagian atas dari spool, di sini dia punya ukuran 6 mm diameter dalam, kemudian diameter luar ada di 10, 6, 10, tebalnya ada di 3 mm ya. Oke. Jadi kita di sini sejauh ini sudah temukan 4 seal ball bearing ya. Tadi totalnya ada 10. Oke, selanjutnya kita langsung buka di bagian rotor nut. Ya, skrunya ini masih ada kadar besi ya, walaupun tidak begitu nempel. Ini pakai ring pas 10 ya. Ya, untuk rotor nutnya ini dari bahan kuningan dan dia ada satu seal ya. Ada satu seal dari bahan rubber ya. Oke. Kemudian di sini kita coba langsung cabut. Ini ya lumayan walaupun ada sedikit bendingan. Oke, selanjutnya kita coba cek untuk bell springnya dan arm guide-nya ya. Ya, dia di sini untuk spring guide-nya menggunakan per ulir dan ada housing dari bahan plastik ABS. Kemudian untuk arm guide-nya dia dari bahan metal ya. Oke, lanjut kita buka untuk di bagian line roller. Ya, untuk line roller dia menggunakan bahan kuningan dan di sini ada spacer. Oke. Dan di dalamnya ada satu seal ball bearing. Oke, oh, ada 2 ya. Sorry, di sini ada 2 seal ball bearing ya. Oke. Dia punya ukuran diameter dalam ada di 4 mm, diameter luar ada di 7 mm, tebalnya ada di 2,5 mm. Ya, jadi sama ya, ini untuk ball bearing di bagian line roller sama dengan di bagian knob handle ya. Jadi totalnya sejauh ini ada 6 ya, sudah ada 6 teman-teman ya. Oke, ini bell wire-nya dipaten di sebelahnya. Ya, ini ukurannya lumayan besar ya, teman-teman, dari bahan aluminium dan ini hollow ya. Oke, lanjut ya. Ya, kita coba cek dulu lah ya. Kita coba cek untuk tingkat kekerasan bodinya ya, menggunakan durometer. Ya, ada di 73 ya. Oke, lumayan ya ini cukup keras, padat ya. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian pinion dan one way clutch-nya. Oke, untuk di bagian covernya dari plastik ABS, kemudian di sini ada ya, ini ada washer ya. Ya, ada spacer, washer, sekaligus ini cover ya. Ini cover untuk di bagian bawahnya ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kita coba cabut ya untuk di bagian pinion. Di atas pinion ada support satu seal ball bearing
ya, punya ukuran di diameter dalam ada di 7 mm, diameter luar ada di 14, tebalnya ada di 4 mm ya. Untuk pinion gearnya ini dari bahan kuningan teman-teman ya. Untuk ukurannya ini diameter tengah ada di 7 ya. Dan untuk hole dari main shaftnya ini di 5,3. Untuk panjang pinionnya ada di 34,6 ya. Oke, kemudian kita langsung lihat ya di bagian di sini. Untuk housingnya ya dari bahan aluminium ya. Ini housing dari ball bearingnya dari bahan aluminium. Kemudian di dalamnya ini ada 6 roller bearing ya. Kita langsung saja ya, kita buka di bagian body. Karena ini monocoque body, jadi kita akan gunakan kunci yang sudah disertai ya di dalam box Iroli Raptor 2026 ya. Oke, seperti ini. Ini dari bahan aluminium. Ya, seperti ini teman-teman ya, Iroli Raptor. Jadi ini 11-12 lah ya dengan Iroli Sevius. Yang membuatnya beda ya dari drive gearnya saja ya. Ini drive gearnya dari bahan kuningan ya. Kita coba lihat langsung teman-teman ya. Seperti ini ya. Untuk drive gear atau main gear dari Iroli Raptor ya. Nah, di sini ini kelihatannya ya dia tidak dicor ya. Ini stainless untuk di bagian asnya, sedangkan untuk gear payungnya ini dari bahan kuningan. Nah, dia pakai ini ya, pakai pen ya ini. Oke, bisa ya. Pennya seperti ini dan gear payungnya ya ini modelnya sepertinya drat ya. Apakah punya pengaruh yang signifikan kalau pemakaian nanti yang cukup lama? Ya, karena kalau dicor memang cost biayanya lebih mahal ya dibanding kalau ini kan dua parsial ya. Jadi asnya dari bahan stainless berbeda, kemudian gear payungnya dari bahan kuningan berbeda. Jadi bukan satu senyawa ataupun bukan bahan yang dicor ya. Kalau dicor itu memang lebih bagus. Tapi mungkin ya antara kuningan dengan stainless perpaduannya saya pikir sih cukup butuh cost biaya ya untuk ngecornya ya. Jadi mungkin ini yang membuat Iroli Raptor ini harganya cukup murah ya, hanya di 400.000 ya. Oke lah ya teman-teman ya. Ini seiring pemakaian nanti yang akan bisa menjawab sejauh mana kehandalan dari gear Iroli Raptor ini ya. Oke. Kemudian di sini ini masih sama seperti yang sebelumnya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Di sini ada satu pin slider. Ini main shaftnya dari bahan duralumin atau aluminium alloy atau dural ya. Kemudian di sini kita coba cabut ya untuk di bagian pin slidernya. Ini lumayan keras ya teman-teman ya. Ya, ini coba kita buka saja. Oke, seperti ini pin slidernya dari bahan stainless steel ya. Dan ini adalah stainless steel ya, stainless steel varetic ya, masih nempel ya, kadar besinya di atas 18%. Kemudian ini ada main shaftnya ya, main shaft tadi dari bahan dural, dan untuk lokomotif slidernya dari bahan zinc ya. Oke, kemudian oscillation gear sama ya, ini dengan Iroli Sevius dari bahan plastik ABS. Kita coba lihat di dalamnya apakah ada ball bearing. Ini saya nggak ngitung ya ball bearingnya ada berapa, jadi terakhir saja. Oke,
ada satu seal ball bearing ya. Ini ukurannya sepertinya sama ya dengan di line roller dan di knob handle ya. Ini diameter dalam ada di 4 mm, diameter luar ini tadi di 7. Oke, sama. Dan tebalnya ini di 2,5 ya, sama jadi ya. Nah, kemudian ini ada seal ya. Ada seal di bagian cover bodinya seperti ini. Oke, kemudian ball bearing terakhir ini ada di bagian bawah dari drive gear ya. Ya, ball bearing terakhir dari bagian bawah drive gear ini punya ukuran diameter dalam ada di 6 mm, diameter luar ada di 10 mm, dan tebalnya ada di 3 mm. Oke, jadi jumlah ball bearing ada 2 di knob handle, 2 di line roller, 4 ya. Kemudian atas bawah dari spool 5, 6. Kemudian di bagian atas pinion 7, 8, atas bawah dari ray 9 dan 10. Jadi ada 10 plus 1 ya, 10 plus 1 seal ball bearing. Oke ya. Kemudian kalau kita lihat ya dari bagian monocoque bodinya ya, keuntungannya ini mempermudah untuk regress sebenarnya teman-teman ya. Dan keuntungan lainnya juga dia ini senyawa ya. Jadi dia bukan terdiri dari 2 piece bagian tapi 1 ya. Dan ini sih oke ya teman-teman ya. Tapi kita coba cek saja ya pakai durometer seberapa padat untuk tingkat kekerasan dari karbonnya ya. Ya, ada di 73 ya. Jadi sama ya untuk di body dan rotor ini dikategorikan lumayan keras ya. Padat teman-teman ya untuk campurannya ya. Oke, kemudian di sini ya untuk oscillation gearnya ya, jadi dia sama dengan Iroli Cevius, dia menggunakan plastik ABS. Tapi teman-teman gak usah khawatir ya, karena oscillation gear ini sebenarnya tidak ada beban ya. Bebannya itu ya berat dari spool ya, karena kan posisinya kan hanya untuk naik turun dari main shaft ya. Tapi yang punya tekanan paling besar itu sebenarnya pinion dan drive gear ya, karena pinion inilah yang memutar dari spool ya, memutar secara horizontal bukan naik turun. Dan sambaran ikan itu ya yang membuat putarannya tertahan ya. Jadi antara handle ketika kita gulung untuk menarik beban, ini drive gear akan bersentuhan langsung dengan pinion. Jadi beban yang paling besar ya ada di 2 ini. Sedangkan kalau untuk oscillation ya, oscillation ini kan hanya ngikut saja teman-teman ya, ngikut dari gerakan drive gear ya. Nih. Nah, jadi bebannya sebenarnya ya hanya ada di bagian spool itu saja. Berat spool itu adalah beban dari oscillation. Tapi kalau ditanyakan sebaik mana ya, ataukah mana yang lebih baik antara zinc dengan plastik ABS ya, ini bahannya plastik ABS ya, tentu saja kalau untuk sisi durabilitas lebih bagus pakai zinc ya. Tapi kalau untuk tingkat halusnya ya, kalau plastik ABS lebih meredam suara ya, jadi ini bisa dipastikan lebih halus suaranya. Cuman ya itu tadi, kalau pertanyaan adalah tingkat durabilitasnya mana yang lebih tahan lama ya, tentu saja zinc lebih tahan lama. Tapi untuk kategori ukuran 2000, karena Iroli Raptor ini kan dirilis hanya 2 ukuran ya, di ukuran 1000 dan 2000. Jadi saya pikir sih target ikannya juga bukan ikan-ikan yang besar ya. Dikatakan UL juga enggak juga, karena dia punya spool yang cukup dalam. Jadi ini ya di middle lah ya teman-teman ya. Mau pakai kolaman oke, mau pakai casting juga oke, di pinggiran oke, agak ke tengah juga oke. Karena itulah dia bekali dengan bahan kuningan ya. Oke teman-teman ya, jadi ini sudah kita cek semua, dan menurut saya sih ya Iroli Raptor ini yang nggak berbeda jauh teman-teman ya, tidak berbeda jauh dengan Iroli Cevius. Pada prinsipnya ya dia hanya merubah
gearnya saja. Dan memang kalau aluminium dengan brush, dengan kuningan, ya sudah pasti lebih bagus brush. Namun brush itu lebih berat dibanding dengan bahan aluminium. Jadi ya buat teman-teman yang pengen punya satu buah reel tapi bisa digunakan untuk casting dan main kolaman atau main agak ke tengah, ya Iroli Raptor bisa jadi pilihan. Namun kenapa tidak dijual saja drive gearnya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyimak terus channel Hobi Fishing, dan sekali lagi simak terus video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.